Kami, peserta pelatihan dasar CPNS Kementerian Agama, Angkatan 6 Kelompok 3, akan memaparkan video seorang tokoh yang menjadi role model kami, yaitu almarhum Bapak B.J. Habibie. Pertama, soal nilai akuntabilitas. Bapak Baharudin Yusuf Habibie punya beban berat di awal masa kepemimpinannya ketika ekonomi sedang ambruk pasca lengsernya Presiden Soeharto. Rendahnya tingkat kepercayaan IMF dan negara-negara donor terhadap Indonesia adalah bukti betapa kalutnya kondisi ekonomi pada saat itu. Contoh keteladanan dan jasa besarnya terhadap perbaikan akuntabilitas dapat dilihat dari kebijakan-kebijakan yang beliau ambil pada saat itu. Di antaranya di bidang moneter, Habibie melakukan reformasi dengan menerapkan kebijakan bank sentral independen. Sedang di bidang fiskal, beliau menerapkan kebijakan berupa penghentian pelabuhan khusus terhadap mobil nasional. Habibie meninggalkan pelajaran penting bagi seluruh rakyat Indonesia, yakni soal nasionalisme dan kecintaannya pada negara. Pria kelahiran Parepare, Sulawesi Selatan ini menjadi presiden ketiga di Indonesia selama 1,4 tahun. Sebelum Indonesia akan sadar potensinya, Bapak Habibie sudah beberapa kali ditawari oleh beberapa negara lain untuk menggalakkan teknologi pesawat terbang di sana. Tawaran pertama dari negara Jerman. Negara Jerman menawari Bapak Habibie dengan status warga negara kehormatan. Tetapi Bapak Habibie justru menolaknya dan beliau pernah berkata, "Sekalipun menjadi warga negara Jerman, kalau suatu saat tanah airku memanggil, maka aku akan pulang ke Indonesia." Nilai aneka selanjutnya adalah etika publik. Kita dapat meneladani dari seorang Bapak B.J. Habibie bahwa ia seorang inspirator untuk menjadi politisi garis lurus di negeri ini. Kita patut mengambil ilmu dari seorang B.J. Habibie mengenai etika publik terutama dalam berpolitik. Sejak beliau purna tugas menjadi presiden, tak pernah membuat gaduh republik ini dengan kepentingan-kepentingan yang praktis bahkan nepotis. B.J. Habibie tak mau membangun politik dinasti di Indonesia, meskipun peluang tersebut sangat besar baginya. Nilai dasar yang keempat adalah komitmen mutu. Teori, Habibie pun merancang sejumlah pesawat. Yang paling populer mungkin adalah pesawat N250. Pada Agustus 1995, prototipe pesawat rancangannya ini terbang perdana disaksikan Presiden Soeharto kala itu. Pesawat N250PA1 versi Gatot Kaca ini sanggup mengangkut 50 penumpang, sukses terbang dengan sangat baik dan mengundang pujian dari seluruh dunia. Dari video singkat tadi, kita bisa melihat bahwa B.J. Habibie telah membuktikan bahwa komitmen mutu menjadi penting. Hal itu terlihat dengan karya-karya bermutu yang dilakukan oleh B.J. Habibie. Karya yang bermutu membawa manfaat bagi semua orang dan membawa kekaguman bagi semua orang. Maka dari itu, belajar dari B.J. Habibie, mari kedepankan mutu dengan terus belajar dan terus berinovasi. Terima kasih. Selanjutnya, nilai aneka yang bisa kita ambil dari Profesor B.J. Habibie adalah nilai anti korupsi. Pada masa B.J. Habibie menjabat sebagai Presiden Indonesia yang ketiga, beliau membuat ketetapan TAP MPR nomor 9 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Selain itu, B.J. Habibie juga mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan yang tidak sehat.